Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di negara yang luar biasa ya, yang berlimpah dengan anugerah gitu ya. Ini yang perlu kita syukuri. Kita hidup di lingkungan yang penuh dengan tumbuhan yang ternyata di antara mereka itu banyak sekali manfaatnya dan luar biasa. Gitu. Kalau kita keluar rumah, gitu ya, kita keluar rumah di sekitar kita banyak sekali menemukan tumbuhan semacam itu. Yang setiap hari itu kita cabuti, kita buang. Padahal di situ tersimpan rahasia yang luar biasa, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Ada sirih bumi, ada patikan, ada tapak liman, ada sawi langit, wah luar biasa. Termasuk salah satunya itu namanya anting-anting. Nah, kalau kita ditanya anting-anting itu banyak juga yang nggak tahu mana yang anting-anting gitu ya. Karena kita sering melihat tapi nggak menyadari. Tapi begitu ditunjukkan tanamannya, oh saya tahu itu tumbuhan pengganggu dan dibuang. Jadi, padahal luar biasa gitu. Khasiatnya luar biasa. Nama ilmiah itu, nama Latin itu, namanya itu disebut dengan Calipa indica. Ya. Kalau di Cina, tumbuhan ini disebut dengan Tixian. Nah, kalau sudah disebut seperti itu, berarti ini punya sesuatu. Gitu. Dan di tempat lain, di Indonesia ini, tumbuhan ini dikenal juga dengan akar kucing. Nah, akar kucing. Ya. Namanya akar kucing ini ambil ketika kalau tanaman ini dicabut, ternyata kucing itu senang sekali makan akarnya itu. Jadi pernah dites itu dicabut, ditaruh di sekitar kucing, kucing akan berebut. Gitu. Itu makanya sebutkan akar kucing. Akar kucing. Ada juga yang bilang ini kucing gila. Kucing gila karena kucingnya tergila-gila dengan tanaman ini gitu. Kita nggak tahu aja gitu. Tapi si kucing itu tahu karena dia membutuhkan akar ini untuk lancar pencernaan. Gitu. Katanya begitu gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Makanya banyak sekali yang mengkaitkan dengan kucing gitu. Ada yang menyebutnya juga bayam kucing. Di beberapa tempat disebut bayam kucing. Ada yang menyebutnya juga kucing-kucingan. Jadi berkaitan dengan kucing gitu. Nah, luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nama lain juga banyak. Ini menunjukkan bahwa kita mengenal ini di berbagai daerah. Ada yang menyebutkan namanya cekamas, lelatang, rumput kekosongan. Ini mungkin orang-orang teman-teman Sunda ini. Kemudian ada juga yang bilang ini rumput bolong-bolong itu. Dan khasiatnya luar biasa. Setelah saya pelajari, saya baca-baca, bukan pelajari, saya baca-baca, ternyata secara tradisional juga banyak dimanfaatkan gitu. Banyak yang orang menggunakan untuk menghentikan diare, disentri, gangguan-gangguan pencernaan itu banyak yang merasakan itu manjur gitu. Termasuk menghentikan pendarahan. Kalau ada pendarahan itu dengan ini cocok juga. Mimisan pakai ini juga cocok. Bahkan ada yang menggunakan untuk mengatasi kelelahan. Kalau capek, rebus, diminum, bagus. Asma juga cocok. Dan ada lagi ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang menggunakannya untuk melawan virus. Terutama itu, yang luka sampai sakit itu apa? Herpes. Jadi ada untuk herpes zoster maupun simplex. Dan kabarnya juga dipakai untuk ini, melawan virus HIV gitu. HIV. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jangan-jangan juga bisa melawan virus COVID ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali manfaatnya. Dan
kita beruntung kali ini mendapatkan narasumber yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum Prof. Erni cerita, saya punya teman ini, namanya Pak Genot Nugroho. Pak Genot ini teman SMA. Nah, Pak Genot ini pernah cerita punya pengalaman mengkonsumsi anting-anting, termasuk memberi cerita ke orang lain dan memanfaatkannya, dan manfaatnya bagus gitu. Nah, sebelum Prof. Erni mungkin nanti kita dengarkan dulu ya ceritanya Pak Genot, pengalamannya, karena ada yang bilang anting-anting itu rasanya pahit gitu. Nah, nanti Pak Genot akan cerita berbeda gitu. Jadi saya kira ini share yang bagus sekali yang kita dengarkan nanti. Dan sebenarnya ada satu lagi teman yang pernah menggunakan untuk suaminya untuk mengatasi waktu itu ya gula kalau nggak salah. Tapi karena sibuk beliau nggak bisa ikut hadir. Mbak Nani itu Pak Genot. Jadi tapi nggak bisa hadir. Oh, Mbak Nani Sinden. Saya Purbolinggo ya. Iya, Nani Sinden. Betul. Oh iya Sinden itu. Iya. Jadi nggak bisa hadir karena lagi merias gitu. Jadi ya udah nanti biar Pak Genot yang untuk cerita. Kita silakan berbagi cerita yang saya yakin itu bermanfaat bagi kita semua. Monggo, Pak. Terima kasih. Saya panggil Mas Singgi aja ya. Saya ini sejak SMA nggak pernah ketemu Pak Singgi lagi. Ketemunya ada di grup ini baru tahu kalau itu teman gitu. Ya, saya pernah ngantar ibu saya ke ibunya Pak Singgi itu. Ini kok, wah ini orang hebat. Jadi putranya salaman sama presiden, foto sama presiden. Dia nggak tahunya itu Pak Singgi itu. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau mungkin dalam menyusun kalimat saya kurang bagus. Intinya demikian bahwa saya memang pernah mengkonsumsi yang namanya anting-anting. Itu udah lama itu, tahun 2000-an. Jadi saya selama ini keluhan saya itu hanya ada pada kalau bahasa Jawa itu sebelahnya entong-entong itu loh. Pegel rasanya gitu. Nah, pada suatu saat waktu ngobrol-ngobrol cangkruk ada yang cerita gitu. Cerita bahwa dikasih yang namanya anting-anting. Saya pun juga nggak tahu. Dikasih tahu ini lucunya loh. Kalau ini di daerah saya dipakai anak-anak cewek-cewek itu dipotongi untuk IO gitu. Berarti masih nggak ingat kalau IO itu ya anak-anak cewek-cewek itu ya. Nah, betul saya praktekkan. Jadi saya ambil itu akarnya dan saya cuci bersih beberapa. Saya tidak tahu jumlahnya. Yang penting saya cuci bersih, kemudian saya rebus sampai mendidih, saya dinginkan, saya konsumsi. Di saat saya pengen minum, saya minum itu. Habis makan, saya minum itu juga. Jadi saya kalau bikin itu paling tidak 2 botol mineral itu, botol air mineral yang 1,5 liter itu saya masukkan kulkas. Jadi begitu saya haus minum itu, habis makan minum itu, pokoknya saya konsumsi minum itu. Nah, kebetulan, kalau rasa memang itu orang Jawa bilang onto, tawar, nggak ada rasanya. Ya. Nah ini kemudian pengalaman saya ini saya kembangkan juga saya kepada saudara-saudara yang di Depok, ada yang di Probolinggo itu. Yang rasa onto, tawar tadi, kakak saya yang di Probolinggo itu dikasihlah daunnya jagung, klobot yang nom itu, akhirnya ada sedikit manis, jadi ada. Nah, saya pakai itu ya yang namanya sebelahnya entong-entong yang namanya pegel jarum itu ya hilang gitu ya. Hanya beberapa saat saya tidak berani mengkonsumsi, saya berpikir begini, saya belum menemukan kajian ilmiahnya. Saya takut ada dampak. Ada beberapa informasi teman saya mengkonsumsi gizi beling, ketemu dokter diingatkan, hati-hati nanti ginjalmu kena kalau nggak tahu aturannya. Berangkat dari situ saya belum berani lagi mengkonsumsi banyak. Kalau saya memang perlu ada keluhan, saya bikin, kalau enggak, ya saya enggak. Tetapi
saya kalau lagi ngantar nyonya ke pasar tuh biasanya parkir sepeda motor tuh ketemu orang yang pincang-pincang, saya tanya asam urat, saya kasih anting-anting nggak tahu, saya carikan di sekitar pasar, saya tunjukkan. Pada pertemuan berikutnya dia ketemu, Pak ada hasilnya ya. Ya seperti itu. Bahkan kalau adik saya yang di Depok itu sekali cari itu yang pohonnya driji-driji itu Mas Inggih. Nah, itu yang mendul-mendul itu sebesar jagung-jagung itu. Nah, itu dibuat banyak, bikin banyak, dicuci bersih, dijemur tapi ditungguin. Bener kalau nggak ditungguin kucingnya datang. Oh gitu. Nah, iya. Ya, jadi yang disampaikan Mas Inggih tadi bener. Kakak saya di Probolinggo juga gitu. Habis dimakan kucing gitu. Adik saya di Depok juga gitu. Sekali bikin itu. Nah, kalau bikin banyak. Jadi kalau nyari biasanya saya nyari yang di atas, biasanya di bangunan-bangunan lama itu. Kalau di bawah nanti ada hewan pipis di situ. Nah, kalau di atas 1 meter ketinggiannya kan setidaknya terjaga kayak itu. Jadi intinya yang saya merasakan, yang orang lain saya kasih tahu, yang mereka praktekkan, dipraktekkan ada hasilnya. Mereka keluarnya asam urat. Kalau ada yang lain itu kolesterol gitu. Nah, sampai dengan sekarang ini saya jarang lagi pakai karena saya takut dampaknya karena belum tahu kajiannya. Nanti kebanyakan ginjal saya kena, saya yang suloyo nanti. Barangkali itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya kesediaannya, saya dikasih kesempatan untuk ini. Monggo saya kembalikan sama moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Genot, ini pengalaman luar biasa ini. Ya. Pak Singgih, boleh aku nambahin dikit Pak? Monggo Bu Rafi. Ya, jadi aku kenal anting-anting tapi aku belum pernah minum memang. Itu sudah agak lama karena ada teman yang cerita omnya itu sakit asam urat memang yang sudah susah jalan. Nah suatu hari dikasih tahu sama teman tetangga-tetangganya itu, ini loh kayak gini, terus saya bilang kayak apa sih anting-anting itu, terus akhirnya dia tunjukin kan seperti itu. Hah, seperti ini tanaman ini, iya katanya, akarnya ya, terutama akarnya, jadi semuanya itu direbus gitu dia gitu. Sembuh. Jadi memang ini, jadi kalau om saya umat asam uratnya, saya yang setengah mati harus nyarikan anting-anting ya di di daerah yang sudah tertata rapi kan jarang itu anting-anting, adanya di semak belukar gitu. Nah itu jadi aku sudah lama dengar itu, tapi kalau untuk yang lain aku belum pernah dengar. Itu aja tambahnya. Oke, makasih Bu Rafi. Jadi asam urat yang diceritakan Mas Genot tadi yang katanya encok ya apa pegel-pegel gitu ya. Iya. Boleh nanya Pak Genot? Direbus semua ya. Ya. Sama akarnya. Ya, Oke, Pak Genot, pertama saya ucapkan terima kasih ini Pak. Itu caranya bagaimana Pak? Itu dicabut kan ya, dicabut kemudian diambil akarnya. Betul. Berapa banyak Pak? Seberapa banyak? Kalau saya semaunya. Ya, terima kasih Pak Genot, terima kasih Ibu. Jadi kita potong-potong kira-kira 10 cm, batangnya 10 cm gitu Pak. Jadi akar termasuk batangnya ke atas itu. Kita cuci bersih sebersih-bersihnya udah. Gitu aja. Oke, makasih Pak, makasih. Kemarin yang teman yang satu ini yang tadi disampaikan Mas Genot katanya sinden itu tadi, Bu Nani itu punya pengalaman juga. Jadi waktu suaminya itu gulanya tinggi, itu direbusin itu juga akar, batang sama daunnya. Semua ya? Iya, semua diminumkan sembuh gitu. Tapi nanti begitu naik lagi gulanya dibuatin itu lagi gitu. Jadi meredakan ya. Bu Nani itu dari kakak saya Mas G. Dari kakak yang di Probolinggo, dari saya, dia ceritakan ada kumpulan orang Ponorogo itu kan Pak Wargo itu. Ya dari situ itu. Jadi apa ya? Nah itu Bapak sekalian, supaya lebih jelas lagi kita akan dengarkan nih dari ahlinya yang pemerhati yang tahu persis tadi kekhawatiran Mas Genot tentang efek samping nanti sudah yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam